Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabila Sofiana Zara dengan NIM 283230044. Saya dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektro FK Puntirta. Di sini saya akan membahas tentang apa itu Greening Tivit. Jadi gini, Greening Tivit itu intinya ngajarin siswa SMK atau pendidikan vokasi biar nggak cuma jago kerja, tapi juga peka sama lingkungan. Jadi pas mereka belajar ini diajarin tentang soal hemat energi misalnya, contoh cara mengelola sampah, pakai energi terbarukan, pokoknya yang ramah-ramah lingkungan deh. Secara global, Greening Tivit itu penting banget sebagai cara dunia pendidikan menanggapi tantangan zaman sekarang, kayak perubahan iklim, krisis lingkungan, dan pemakaian sumber daya alam yang udah berlebihan. Dunia juga lagi bergerak ke arah ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan. Jadi, pendidikan vokasi harus ikut berubah. Caranya gimana sih? Ya dengan mereka masukin nilai-nilai dan materi pelajaran yang berbau dengan kepedulian lingkungan. Mereka juga bisa ningkatin kemampuan dari gurunya atau fasilitatornya. Dan juga mereka bangun-bangun fasilitas sekolah yang memadai dengan kepedulian lingkungan, serta bekerja sama dengan industri-industri yang pastinya peduli dengan ramah lingkungan. Oke, sekarang kita bahas tentang urgensi dari Greening Tivit itu sendiri. Nah, kalian tuh notice gak sih kalau misalkan suhu panas bumi itu makin meningkat, terus juga sumber daya alam yang makin kita pakai terus-terusan, sampai menimbulkan kerusakan. Dan juga dunia industri masih makin banyak banget yang udah berubah. Nah, dari situ, tenaga kerja gak cukup cuma punya skill teknis aja, tapi kita juga harus peduli sama lingkungan. Nah, dari situ, sekolah vokasi atau dunia pendidikan perlu ikut berubah dengan cara menerapkan pembelajaran yang lebih. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari Greening Tivit sendiri? Bisa kita lihat dari contoh-contoh sederhana ya dari bahasa-bahasa yang kita pahami, yaitu Greening Tivit ini ibaratnya tuh ngasih bekal ke siswa biar punya skill, ilmu, dan sikap yang peduli sama lingkungan. Nah, selain itu, biar muncul banyak tenaga kerja yang siap kerja di industri. Nah, selain itu, tujuannya untuk bikin sekolah atau tempat belajar punya peran lebih buat jaga alam dan kurangi polusi. Adapun, nah, selain itu ada juga prinsip-prinsip utama dari Greening Tivit seperti keberlanjutan, yaitu setiap kegiatan belajar dibuat supaya ikut bantu jaga lingkungan buat jangka panjang. Yang kedua, ada relevansi, yaitu dengan skill yang diajarin sesuai sama kebutuhan dunia kerja yang sekarang makin harus peduli lingkungan. Terus yang ketiga, ada inklusivitas. Dengan itu, semua siswa punya kesempatan yang sama untuk belajar tanpa ada yang dibeda-bedain. Selain itu, ada poin efisiensi sumber daya dengan belajar dengan cara yang hemat energi, air, dan bahan yang harus kita boros-boros pakai. Selain itu, contoh yang udah diterapin di Indonesia terkait Greening Tivit ini, yaitu seperti panel surya atau pembangkit listrik tenaga air mini atau PLTA mini yang ramah lingkungan. Selain itu, ada juga di pengelolaan sampah, itu
Sampah nggak cuma dibuang, tapi didaur ulang menjadi beberapa furniture untuk rumah. Dan juga ada green building atau seperti bangunan-bangunan yang desain oleh ramah lingkungan untuk hemat energi, banyak tanaman, dan pencahayaan alami. Jadi, beberapa contoh tersebut udah diterapin di beberapa sekolah juga dan di beberapa bangunan-bangunan yang ada di Indonesia. Sebenarnya apa sih strategi yang udah dilakuin dari implementasi Green Activity ini? Yaitu ada beberapa. Boleh sih kita jabarin satu-satu ya. Nah, yaitu dengan memasukkan topik tentang lingkungan, energi terbarukan, dan cara hemat energi ke dalam pelajaran sekolah. Yang kedua, ada bikin guru-guru makin paham soal pendidikan yang ramah lingkungan lewat pelatihan. Dengan itu, guru-guru bisa menerapkan kepada anak muridnya. Yang ketiga, ada materi pelajaran yang dikaitin sama masalah lingkungan di sekitar dan contoh nyata di dunia kerja. Serta sekolah mulai jalani kebiasaan hemat energi, kelola sampah dengan benar, dan tanam pohon biar makin hijau. Dan juga kerja sama dengan dunia industri yang hijau. Itu ibaratnya kita bangun hubungan dengan perusahaan yang udah pakai teknologi bersih dan peduli lingkungan. Tahu nggak sih teman-teman, ternyata ada juga tantangan dalam menerapkan greening activity itu sendiri, yaitu dari masih kurangnya tenaga pengajar atau SDM yang paham soal isu-isu lingkungan atau penerapan lingkungan yang ramah. Terus habis itu juga dukungan dari kebijakan atau dana khusus untuk program kerja pendidikan hijau itu masih minim, dan juga fasilitas dari alat penunjang buat belajar soal lingkungan belum memadai. Adapun belum ada standar yang jelas dari seluruh soal skill hijau di pendidikan vokasi. Nah, teman-teman, di sini juga ada contoh kasus dari beberapa SMK yang udah menerapkan greening pivot. Bisa dilihat ya. Nah, hal tersebut bisa dikatakan greening pivot karena beberapa ringkasan atau inti kasus dari siswa tersebut udah secara keseluruhan memenuhi untuk. Nah, selain dari contoh-contoh implementasi tadi, itu ada juga tantangan buat penerapan greening pivot sendiri, yaitu satu, masih banyak guru atau instruktur yang belum terbiasa akan ngajar materi hal-hal tersebut. Ada juga belum tersedianya alat-alat yang memadai untuk penerapan greening pivot sendiri. Nah, selain itu, belum adanya juga penerapan secara meluruh atau merata terkait materi-materi yang akan diajarkan. Nah, selain itu juga masih belum merata terkait dana khusus dari penerapan greening pivot itu sendiri. Jadi kesimpulannya, di Indonesia untuk saat ini masih belum menyeluruh untuk penerapan dari greening pivot, tapi makin berkembang kok lewat dari kolaborasi atau lembaga serta proyek nyata di berbagai bidang. Jadi intinya greening pivot itu ngajak kita semua, guru, siswa, dan sekolah buat lebih peduli sama lingkungan lewat pendidikan vokasi. Bukan cuma soal bisa kerja, tapi juga punya skill, sikap, dan cara pikir yang ramah lingkungan. Kita belajar bukan cuma buat masa depan diri sendiri, tapi juga buat masa depan bumi. Meski ada tantangan, kayaknya kurang fasilitas atau belum semua guru paham, tapi kalau kita jalan bareng-bareng, pelan-pelan perubahan itu bisa kejadian. Mulai dari hal kecil,
Kayak hemat listrik di kelas, daur ulang sampah, sampai bikin proyek yang membantu jaga lingkungan. Karena masa depan yang hijau itu dimulai dari sekolah kita sekarang.